Silakan, Sister. Namaskar. Untuk Wiyapaka Saucha itu biasanya kita lakukan untuk beberapa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Kalau saya pribadi, yang pertama sebelum meditasi, terus yang kedua pada saat kita mau makan, dan yang ketiga pada saat kita mau istirahat atau tidur. Kemudian Wiyapaka Saucha dilakukan dengan cara pertama membasuh muka, kemudian memberikan Bukan pertama muka, di perut, di atas perut. Ya, pertama di perut, di pusar, itu dikasih air, ya biar dia sejuk. Kemudian di belakang, di daerah punggung, di belakang, dan kemudian di belakang telinga, di belakang leher, ya. Kemudian muka kita juga dibilas dengan air, itu sebanyak 12 kali. 12 kali dibilas. Kaki juga dari lutut ke bawah itu disiram dengan air kanan dan kiri, ya. Karena itu biasanya ada heat atau panas yang kita rasakan kalau kita habis melakukan aktivitas. Kemudian kan sudah tadi dibasuh mukanya 12 kali, kemudian air itu dikulum, ya. Nanti efeknya seperti kita menyelam. Kita akan merasakan seperti efek menyelam. Jadi selama dikulum, ini belum dikeluarkan airnya, itu kita basuh mata kita. Nah, itu maksimal 12 kali. Nah, setelah itu baru dikeluarkan airnya. Kemudian membersihkan hidung, itu ambil air sedikit, ya di telapak tangan kita, ambil air sedikit, kemudian ditengadahkan wajahnya. Nanti airnya itu akan masuk sekitar daerah tenggorokan itu, ya, yang membuat kita kayak tersedak. Kalau kita kayak makan nasi itu tersedak itu ya. Nah, memang kadang agak perih rasanya. Nah, ya sekali atau 2 kali biasanya saya lakukan. Nanti kalau kita misalnya ada bakteri yang mengganggu gitu di saluran ini, membersihkan saluran hidung. Nanti dia akan keluar kayak ingus-ingus gitu. Ya, nanti jadi saluran hidung kita akan bersih jadinya. Gitu. Nah, itu aja sih biasanya yang saya lakukan untuk Wiyapaka Saucha. Mungkin nanti Dada bisa lebih lengkapi kalau ada yang kurang. Ya. Ya, sudah. Oke, ini apa namanya? Yang mulai dari perut, abdomen ya. Abdomen, terus di belakang, di pinggang, dan tangan, dan kaki dari lutut ke bawah, dan penuh, mulutnya penuh dengan air supaya kembung. Kalau mulutnya kembung, matanya terbuka, baru semprot air 12 sampai 14 kali supaya toksin, asam-asam atau ada debu atau bakteri itu bisa bersih ya. Nah, siapapun yang bisa lakukan itu bagus, dan bersihkan arm, armpit, dan leher, tenggorokan itu sampai Wiyapaka Saucha. Yang nambah itu nasapan, itu beda ya, lebih bersihkan hidung, bersihkan tenggorokan, bisa itu nanti bisa nambah ini ya. Dari yang di tangan kanan, yang ini bisa masuk sampai sini, jadi bisa bersih semua ya, dan keluar semua apa yang kita makan, dan lidahnya juga harus bersih ya, pakai ada alat khusus untuk bersih lidah ya. Itu aja. Yang mandi duduk sama kayak Wiyapaka Saucha, tapi di kamar mandi duduk dan isi air di atas perut, abdomen, dan di belakang, dan isi air di atas kepala, ujung kepala, supaya air itu bisa lewat
tulang belakang, dan bisa kasih air seluruh tubuh. Nah, itu jadi cara mandi. Nah, itu aja. Sekarang saya tutup kelasnya. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan. Namaskar. Silakan MC. Terima kasih Dada Diana, kelasnya sangat menarik. Apakah nanti topik ini akan ada lanjutannya lagi, Dada? Yang topik ini hari ini saya sudah tutup, tapi kalau ada yang pingin nanti bisa ulang. Oh ya, ya baik. Terima kasih Dada. Ya, Brother dan Sister semuanya, terima kasih atas atensinya. Demikian tadi topik yang lanjutan dari hari Selasa kemarin, yaitu tentang makanan, sel, tubuh, dan pikiran. Mohon untuk peserta, jika ada hal-hal yang kurang paham, yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat atau ini, raise your hand. Waktu siap kami silakan. Namaskar. Namaskar. Ya, ada mau saya tanyakan dikit ada. Ya, silakan brother. Jangan dikit. Ya ini tadi penjelasan tentang kebiasaan hidup sehat, bangun pagi gitu. Ya, saya sudah saya lakukan. Ini maaf ya Daya, ini masih ada teman-teman agak ini berisik dikit ya. Ya tidak apa. Yang penting suaranya brother masuk. Ya. Ini untuk background ya. Jadi ada teman juga mendengarkan tadi. Ini kebiasaan itu sudah saya lakukan, bangun pagi, minum air jeruk, kemudian yoga yang ringan. Terus setelah itu ini ada yang bingung, yang benar itu yang mana ya. Jadi sebelum mandi itu saya sesudah mandi atau sebelum mandi kita melakukan Kausik Tandawa itu yang saya tanyakan itu aja. Dan yang tidur paling bukan maksimal ya, minimal itu berapa jam ya, karena hati sudah bangun, sudah mempersiapkan Zoom dan sebagainya. Jadi kadang saya mulai tidur tuh jam 12, kadang lebih, ya paling ini sekali itu paling awal itu jam 11. Itu ada 2 pertanyaan. Jadi Kausik dan Tandawa itu sebaiknya sebelum mandi atau sesudah, dan tidur minimal berapa jam kita harus lakukan. Terima kasih Dada. Oke. Siap. Ya. Di sini saya sambung ininya, nambah lagi tentang itu rahasia hidup panjang umur. Bangun pagi, karena saya bilang Brahma Muhurta sebelum matahari terbit 45 menit sebelumnya, itu kurang. Kita bangun lebih awal lagi. Sebentar, ini masuk. Sebentar. Tadi udah saya screenshot ada, ya sudah saya baca semua. Cuman ada yang saya lakukan itu ada yang belum masuk di sana, makanya saya tanyakan. Ya, saya kasih ini apa namanya? Ini dulu. Bangun pagi lebih awal, dan setelah bangun pagi yang ada kita lakukan GS Guru Sakas, ya. Setelah itu Utke Mudra, janji Utke Mudra, dan jika ada waktu mandi, kalau tidak ada waktu Bapak Soca, dan setelah itu meditasi, siapkan apa yang ada kegiatan, dan setelah meditasi lakukan yoga atau kausiki.
Sebelum meditasi kalau lakukan kusiki, tubuhnya panas dan napas bisa berubah dari kiri ke kanan. Kalau melakukan meditasi harus ikut napas hidung kiri ya, lubang hidung kiri. Yoga juga harus mulai dari lubang napas lubang hidung kiri. Kalau kita lakukan langsung kayak manasannya, kalau warming, jadi nafas kita bisa berubah dari hidung lubang kiri ke kanan. Kalau kanan artinya sudah berubah, itu bukan waktu khusus untuk yoga atau meditasi. Nah, itu kenapa? Karena itu ada hubungan sama otak. Ya, jika nafasnya sudah berubah, jadi ini juga berubah. Nah, jadi apa namanya? Kita harus ikut seperti itu. Bepok Soca sebelum melakukan yoga atau meditasi ya, supaya tubuh kita suhunya sudah normal dan nafas ini juga benar-benar bisa ikut lubang hidung kiri. Dan lubang hidung kiri ada hubungan sama otak kanan. Itu paling bagus untuk apa namanya? Tenang, bahagia, kreatif, fokus kerja ya, meditasi ya, seperti itu. Jadi itu apa namanya? Ikut aturan pagi dan sore 2 kali meditasi yoga, dan sebelum meditasi yoga harus lakukan Bepok Soca. Waktunya minimal yang tidur itu adalah waktu ideal tidur adalah jam 9 malam sampai jam 3. Itu khusus untuk bekerja kelenjar pineal. Ya, jika waktu itu sudah lewat, artinya kita tidak dapat bantuan dari kelenjar pineal untuk tidur. Tapi kalau ada memang kalau kerja, kadang saya juga ada ujian, ada belajar, ada kelas di India, siapkan PowerPoint, kadang-kadang saya juga jam 11, jam 12, tapi tidurnya sampai jam 4, ya, supaya yang kegiatan selanjutnya bisa lakukan. Nah, jadi ideal timing of sleeping ya, ideal time untuk tidur itu adalah jam 9 sampai jam 3 ya. Itu aja. Kalau sudah lewat jam 4 itu sudah jam kelenjarnya, jam kelenjar pineal sudah lewat. Ya, mungkin dan partner Brother Krishna sudah paham ya, sudah. Makasih Dada, sudah cukup. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan, brother dan sister, peserta yang lainnya yang ingin menanyakan topik ini. Sister, coba lihat di chat box kalau ada yang nulis di sana. Ada pertanyaan, Dada, dari Sister Anissa. Ya, apa? Namaskar, Dada. Bagi yang punya tensi rendah, apakah boleh makan yogurt banyak untuk breakfast? Yang punya tensi? Yang punya tensi rendah, Dada. Oh, tensi rendah. Tensi rendah boleh makan banyak yogurt, harus ada kurma atau pisang ya. Dan yogurt itu harus dengan sedikit garam, jadi itu bisa netralisasi, tidak bisa menurun kalau sudah ada garam ya. Makan yogurt banyak itu bagus, pagi sampai siang, dan yogurt pas kita makan yogurt harus ada garam sedikit untuk netralisasi bakteri dan biar seimbang tensinya. Bagaimana Sister bisa? Sister Anissa, hidupkan audio. Sudah? Mungkin sibuk. Sister, ya. Sister Sati, silakan. Pak dulu, Dada. Saya Pak Bu Sudipa. Ya, siapa?
Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan ini, Dada. Ya. Pertama tadi terkait makanan yang bersifat panas itu termasuk tamasik ya, Dada ya? Ya, kayak kayu manis. Kayu ya, manis, kayu ya. manis. Kayu manis. Bawang. Bawang. Bawang Kalau merah. jahe, Dada, jahe itu bukannya dia bersifat panas juga, Dada? Ya, panas tapi itu tidak tamusik seperti kayu manis. Oh, begitu. Berarti kayu manis itu sedikit pun tidak baik dikonsumsi gitu ya? Apa bisa dikonsumsi saat-saat tertentu? Tidak. Tidak. Tidak, cuman ada beberapa hal boleh konsumsi jika ada sakit jantung, ya. Itu sebagai obat. Bubuk kayu manis bisa campur dengan 1 sendok madu, itu setiap hari pagi bisa konsumsi. Atau bubuk dari kapulaga, bubuk biji kapulaga campur dengan madu, bubuk kapulaga yang kecil ya, kapulaga kecil campur dengan madu itu bisa konsumsi untuk sakit jantung, itu bisa membantu seimbang saluran darah dan tekanan darah. Oke, baik. Yang lainnya, Dada, untuk terkait makanan fermentasi, tadi kan seperti yogurt, dia baik dikonsumsi sampai jam 2 sore ya, Dada. Nah, apakah ini juga berlaku untuk makanan fermentasi lainnya, misalnya sauerkraut gitu misalnya, atau sayuran fermentasi lainnya, apakah juga seperti itu? Ya, semua makanan yang fermentasi harus ikut aturan. Jika matahari sudah lewat jam 2, artinya sudah turun ininya, suhunya, jadi itu pengaruh yang lain, ya. Jadi bakteri-bakteri yang mati itu negatif ya. Jadi itu bisa menggunakan yang gene negatif atau DNA negatif yang bisa dapat dari sana. Jadi itu kita Bapak kasih saran sampai siang boleh konsumsi. Kayak ada timun juga seperti itu. Karena timun juga ada beberapa enzim itu bisa negatif kalau sudah matahari sudah lewat siang ya. Dan makanan fermentasi ini tidak sama dengan yogurt, tapi itu kurang sehat adalah kayak jamur ya. Jamur seperti tempe. Tempe Maaf, Dada.